Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Jumat, waktu Montreal, Toronto, dan Ottawa, Eastern Time, kita memasuki bulan puasa hari ke-14 dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesehatan, kita masih dikaruniai rezeki untuk bisa bersilaturahim pada sore hari ini atau pagi pada subuh waktu Indonesia, di mana Pak Ustadz sendiri berasal posisi ada di Indonesia dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kemudian salawat serta salam tentu selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita ikuti petunjuk, petuah dan pedomannya serta selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu jamaah pengajian 3 kota Montreal, Ottawa dan Toronto rahimakumullah. Pada hari ini, pada sore hari ini kita melanjutkan kegiatan seminggu yang lalu, yaitu suaranya hilang. Suaranya hilang, Gus. Assalamualaikum. Suaranya hilang. Waalaikumsalam. Pak Dedi. Teh ini kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Malam Pak Salam. Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Khatmul Quran, keberkahan pada acara hari ini. Mari kita buka pengajian 3 kota, Ramadan 3 kota pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara berikutnya yaitu sambutan. Pada hari ini pengajian 3 kota, hostnya adalah Syar Montreal. Kepada yang terhormat Bapak Idi Juanda selaku Ketua Syar Montreal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Muhammad yang telah bersedia hadir dan berkenan akan memberikan tausiah pada pengajian kali ini. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah 3 kota, termasuk kepada para pengurusnya yang sudah berusaha untuk terlaksananya pengajian 3 kota ini. Semoga acara silaturahmi dan pengajian kali ini akan memberikan manfaat yang banyak buat kita semua, meningkatkan iman dan ketakwaan, dan juga meningkatkan giroh kita di dalam melaksanakan amal ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin sebagai perkenalan mungkin kepada Bapak Ustadz, Pak Ustadznya sudah terkoneksi, Mas Iju? Sudah Pak. Sudah terkoneksi, iya. Barusan cek. Pengajian ini terlaksana atas kerjasama 3 pengajian di 3 kota, yaitu kota Montreal, Ottawa, dan Toronto. Toronto organisasinya adalah MIIT, ya, yang dipimpin oleh Ibu Eni, dan kemudian pengajian Ottawa dipimpin oleh Pak Ustadz Ma'ruf Amin.
Saya sendiri kebetulan lagi kebagian menjadi pemimpin di Siar Montreal. Siar Montreal itu didirikan belasan tahun yang lalu, sebetulnya sudah sangat lama, tetapi tidak pernah menjadi organisasi resmi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi organisasi resmi seperti MIIT yang di Toronto. Kita akan belajar dari Toronto. Alhamdulillah setelah pandemi ini kita bisa bersilaturahmi lebih banyak dengan 3 kota yang sebelumnya itu kita selalu melakukan pengajian tatap muka. Justru ada hikmahnya setelah pandemi kita bisa bersilaturahmi dengan komunitas yang lebih besar di Kanada ini, dan mungkin juga ada jamaah-jamaah yang lain dari kota yang lain yang bergabung di pengajian kali ini. Demikian aja, mungkin Mas Ijul, tidak panjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada jamaah semuanya yang sudah berkenan hadir, yang belum berkenan hadir mudah-mudahan di lain kesempatan, yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah menyembuhkan segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas sambutannya mewakili Siar Montreal. Selanjutnya pembacaan doa Khatmul Quran yang akan dipandu oleh Ustadz Lili Subagio. Kepada Ustadz Lili, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya Mbak Nisrina untuk membaca 3 surat terakhir. Putri dari Pak Nadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwasswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
وأولئك هم subhanallah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم. وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن. اللهم زكي نفوسنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا إليها مآسنا وأصلح لنا آخرتنا إليها مآدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل خير أمورنا وآخرتنا وخير أمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك فيه. اللهم إنا أسألك عيشة هنية ونية سوية ومغنى غير مخزي ولا فاتح. اللهم إنا أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنات ونجاة من النار.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعله ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حواسج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك غنى عن الناس. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتنصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلام تسليما كثيرا، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair Ustaz Isbagia atas pembacaan doa Al-Quran yang merupakan kolaborasi 3 komunitas pengajian di kota timur Kanada untuk masyarakat Indonesia, yaitu Montreal, Ottawa, dan Toronto, yang alhamdulillah ini masuki pekan kedua, dan setelah ini kita akan masuki pekan ketiga dan ditutup dengan kegiatan serupa, bacaan doa Khatmul Quran dan ceramah rohani atau kajian Ramadan pada Jumat tanggal 22 April insya Allah minggu depan. Baik, Bapak Ibu jamaah Ramadan 3 Kota rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita masuki acara berikutnya yaitu kajian Ramadan. Sebelumnya ingin saya perkenalkan sekilas tentang penceramah atau pemateri pada sore hari ini, atau pagi waktu Indonesia. Beliau adalah Ustadz Ahmad Muhammad Mustaina Soha MH, yang saat ini merupakan salah satu pengasuh atau Dewan Kiai Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad di Surakarta, sekaligus juga dosen di Fakultas Syariah UIN Surakarta. Sebelumnya menempuh pendidikan S1 di Yaman dan S2 double, satunya di Indonesia dan satunya lagi di Islamic University of Minnesota. Mungkin itu saja. Kepada Ustadz Mustasain, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barwil jawad alladzi jallat ni'amuhu anil iswa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad.
al-muwaffiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu min al-ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa wa rasulikal murtada Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junad Al-Baghdadi Syekh Baudin An-Naqsabandi wa silsilatit thariqah Qadiriyah Naqsabandi wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa ahli kuburi man hadara fi hadha Zoom wa usulihim wa furhin wa ila jami' masyayikhina al-kiram silsilati jamil qud wa jamil asanid lahumul Fatihah. Surah Dhul. Yang kami muliakan para pengurus Syiar Montreal Family 3 kota. Allah, pertemuan kita di pagi hari ini atau di sore hari ini menjadikan sebab kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, Amin, amin, amin. Selaku panitia dan juga ketua PCINU Amerika Serikat Kanada. Insya Allah pertemuan ini pertemuan barokah. Ada satu kitab berjudul Syarah Ratibul Haddad. Di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad itu ada kisah bahwa Marra Isa fil Maqabir. Nabi Isa itu salah satu nabi yang kemudian sering melewati kuburan-kuburan orang yang telah meninggal dunia. Dan Nabi menurut jumhurnya para ulama bisa melihat bagaimana orang dalam kuburnya. Kemudian faro'ah man yu'adzibu fitil kal maqabir. Tiba-tiba Nabi Isa itu melihat ada orang yang sedang disiksa dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Isa melihat, tapi tidak bisa memberikan syafaat. 7 tahun setelah itu Nabi Isa lewat lagi. Dan ternyata idzan, jatuhnya setelah idzan fajaiyah. Tiba-tiba orang yang biasanya disiksa hari itu siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Ya fulan, bimanil tahadil manzilah?" Dari mana engkau dapat kemuliaan itu? Kemudian beliau mengatakan, "Indana zaujatun hamil." Aku itu ketika meninggal punya seorang istri yang sedang hamil. Lah istriku sudah melahirkan dan sekarang anakku umurnya 6 tahun menginjak 7 tahun. Bibarkati ta'limihi fir ribat. Bibarkati qira'atihi bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara anakku lembaga pendidikan Islam dan anakku ikut hadir di majelis pengajian yang ada di sana membaca Al-Quran, maka suara kemudian ada suara bagaimana aku bisa menyiksa orang yang anaknya di dunia adalah orang yang hadir di majelis Al-Quran. Maka insya Allah seluruh orang tua kita, seluruh keluarga kita, ya, dengan berkahnya bacaan Al-Quran 30 juz yang dihafal jadi ahli surga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kami akan menyampaikan. Jadi sebenarnya saya tidak menulis materi, hanya saja ini materi kami terjemahkan dari salah satu kitab yang jadi ini adalah kitab Mizanul Kubro. Jadi materi ini memang 100% saya terjemahkan dari kitab Mizanul Kubro, juga kami ambil dari beberapa. Ini judulnya adalah Fikih Zakat, Kajian Fikih Perbandingan. Cuman tadi malam saya otak-atik ini kalau disampaikan semuanya tentu tidak cukup dalam waktu 1 jam. Karena makanya di sini kami ambil tentang Muqaddimah zakat, kemudian zakat fitrah dan pembagian zakat. Adapun zakat-zakat yang lain seperti zakat tijarah, seperti zakat emas dan perak nanti bisa ditanyakan. Tapi tentu di sini waktu yang tidak akan bisa kami sampaikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih zakat, kajian fikih perbandingan madhab. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya ittafaqul ulama ajma'u ala anna zakata ahadu arkanil Islam. Jadi para ulama sepakat bahwa zakat ini merupakan bagian daripada rukun Islam. Jadi kalau ada orang meninggalkan zakat, maka hukumnya dosa besar, hukumnya dosa
dosa besar seperti itu. Maka dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya adapun benda-benda yang wajib dizakati, menurut kesepakatan dari 4 mazhab itu adalah hanya ada 4 benda saja. Yang pertama di sini adalah yaitu al-mawashi. Yang pertama mawashi, binatang ternak. Yang kedua adalah jinsul asman. Yang kedua adalah emas dan perak. Artinya selain emas dan perak nanti ulama berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga adalah at-tijarah, yaitu barang dagangan. Yang keempat adalah yaitu wal makil al-muddakhir minas simar. Kemudian minas samar. Kemudian buah-buahan atau barang yang dapat disimpan, seperti itu. Nah, para ulama 4 mazhab itu sepakat bahwasanya kewajiban zakat itu diwajibkan dengan syarat wajib, yaitu merdeka. Budak tidak wajib mengeluarkan zakat, budak. Walaupun kita sudah meratifikasi ICCPR yang Amerika maupun Indonesia tentang penghapusan perbudakan, tapi kalau misalnya ada budak tidak wajib zakat. Kemudian balik, dari anak kecil tidak wajib zakat, kecuali nanti ada mazhab yang mengatakan wajib zakat. Yang berikutnya adalah berakal sehat. Nah, ini tidak ada khilaf. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Waqtalafal ulama berbeda pendapat tentang yaitu adanya budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika bisa membayar sekian. Sedangkan Imam Hanafi, misalnya di dalam kitab Hasyah Ibnu Abidin, itu mengatakan wajib zakat 1/10 atas tumbuh-tumbuhan miliknya mukatab. Jadi budak mukatab itu kewajiban zakatnya hanya kepada yaitu hanya kepada hasyarat tumbuh-tumbuhan saja, dan itu 1/10 bukan 1/5. Kemudian Imam Ats-Tsauri ini bukan 4 mazhab tapi salah satu ulama yang kemudian masuk dalam mujtahid mutlak. Kalau dalam teori usul fikih dikatakan wajib zakat budak mukatab atas budak mukatab secara mutlak. Jadi budak yang hampir merdeka setelah membayar separuh daripada tuntutan tuannya itu tetap wajib zakat. Sedangkan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali itu mengatakan budak mukatab tidak wajib zakat. Kemudian bagaimana dengan orang murtad? Apakah orang murtad itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Nah, di sini dikatakan di dalam kitab Mizanul Kubra bahwasanya la tajibu alaihi zakah wa la yasqutu 'anil murtadi ma wajaba alaihi min zakati fi hal islami inda salasati biridatihi. Jadi orang yang murtad itu kewajiban zakatnya tidak gugur karena kemurtadannya. Ini menurut 3 mazhab. Sedangkan di dalam kitab misalnya Bada'i'us Sana'i ya dalam mazhab Imam Hanafi dikatakan selama murtadnya dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau misalnya 25 tahun dia murtad, 30 tahun masuk Islam lagi, 5 tahun Imam Hanafi berpendapat tidak perlu diqadha seperti itu. Kemudian Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini terkait zakatnya anak kecil. Apakah anak kecil yang belum balik itu wajib zakat? Tadi kan syarat zakat itu balik. Nah, ternyata di sini ada khilaf. Menurut 3 mazhab, harta anak kecil dan harta orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya ada orang umur 25 tahun dia gila, 30 tahun dia masuk Islam, maka selama gila menurut 3 mazhab wajib dizakati. Seperti itu. Tapi menurut Imam Hanafi dikatakan, tapi yang mengeluarkan walinya. Nah, sedangkan Imam Hanafi tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil. Tidak ada kewajiban zakat bagi orang gila. Jadi anak kecil dan orang gila itu menurut Imam Hanafi tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. La zakata fi malihima wa yajibul usyru bi, dikatakan seperti itu. La yakhruju hatta yablugha as-sabi wa yufiqul majnun. Di dalam kitabnya kalimatnya begitu. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini wal haulu syartun fi wujubi zakati bil ijma'. Zakat itu wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai haul, seperti itu. Nah, ini menurut pendapat para ulama tidak ada khilaf karena ada riwayat dari Imam Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas bahwasanya ada pendapat yang berbeda dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas bahwasanya zakat itu wajib dikeluarkan walaupun belum haul. Jadi pokok dapat gaji, ini Gus Ijul sebagai dosen, dapat gaji berapapun gajinya, kapanpun pendapatannya, nggak usah nunggu setahun, pokoknya diambil 2,5%. Ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ini 2 ulama yang saya baca di dalam beberapa kitab itu memang agak berbeda dengan 4 mazhab. Contohnya, Abdullah bin Abbas dan Imam Abdullah bin Mas'ud itu di dalam
kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, beliau mengatakan bahwa orang yang orang yang hamil atau menyusui kok tidak puasa, tidak perlu mengkodok, cukup membayar fidyah, membayar kafaroh. Nah, ini pendapat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Memang sering sekali berbeda dengan 4 mazhab yang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya apabila orang menerima suatu hibah atau hadiah, maka dia wajib langsung mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau nggak boleh ditunda-tunda. Ketika jenengan dapat hibah, warisan atau yang lain, maka menurut Abdullah bin Mas'ud wajib diambil 2,5% saat itu juga. Kemudian ketika nanti mencapai 1 nisab lagi, misalnya sekarang kita dapat warisan 70 gram emas, langsung dikeluarkan zakatnya. Menurut Imam Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan kalau kita itu mendapatkan bagian lagi, maka mencapai 1 nisab lagi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Kemudian terkait masalah zakat yang dijual barang yang dijual di pertengahan tahun. Misalnya kita punya emas 85 gram, sudah mencapai 1 nisab itu. Kemudian di pertengahan tahun sengaja dijual. Sengaja dijual, apakah kesengajaan menjual barang untuk menghindari zakat itu menjadikan zakatnya gugur? Ini Imam Hanafi dan Imam Hambali. Imam Hambali di dalam kitab Muqaddimah Libni Qudamah mengatakan batal. Artinya tidak perlu mengeluarkan zakat. Misalnya kita beli emas tanggal 1 Ramadan, tanggal 28 Sya'ban yang 2 hari lagi Ramadan haul itu ternyata kita jual. Maka menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan sikap-sikap pokil seperti itu adalah tidak menggugurkan daripada kewajiban zakat seperti itu. Tapi kalau barang itu merupakan binatang ternak, gugur. Jadi kalau misalnya jenengan punya kambing jumlah 40, kemudian 40 itu setahun kurang sehari dijual, maka berarti tidak wajib zakat sama sekali. Nah, kemudian di sini pertama terputus hitungan haulnya, kedua tidak terputus. Jadi ada 2 pendapat seperti itu. Nah, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat jika ada orang itu sengaja merusak barang. Misalnya ada orang punya kambing 40, hampir setahun itu disembelih 1, kan berarti tidak sampai nisabnya itu. Maka di sini kewajiban zakatnya tidak gugur dalam setahun tersebut. Jadi tetap dia wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Jadi tidak gugur, tetap wajib mengeluarkan zakat. Nah, cuman dalam hal ini Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Pendapat Qaul Jadid, kalau kita melihat ini, pendapat Qaul Jadid itu mengatakan tidak wajib zakat, tetap wajib zakat. Sedangkan Qaul Qadimnya mengatakan bahwasanya tidak wajib zakat. Jadi kalau misalnya jenengan itu punya kambing 40, kemudian ternyata setahun kurang sehari dijual, maka menurut Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, ini saya baca di dalam kitab Mizanul Kubro, yang kami pelajari di Lirboyo dulu, itu tidak wajib zakat karena haulnya diulangi dari saat itu juga. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kalau kita punya utang, itu kemudian menjadikan zakat kita tidak wajib. Misalnya ada orang punya kambing 40 tapi dia punya utang itu kalau dipakai bayar pakai kambing tadi jelas nggak cukup. Apakah utang tadi menggugurkan wajibnya zakat? Nah, di sini di dalam kitab Mizanul Kubro di sini ada perbedaan pendapat nih. Jadi menurut Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Qaul Jadid yang mengatakan tidak gugur, sedangkan Qaul Qadimnya mengatakan gugur. Nah, kalau masalah ini kalau di dalam kitab Takriratus Sadidah itu kita wajib mengikuti Qaul Jadid karena memang Qaul Qadimnya itu marjuh. Ini artinya tidak gugur. Misalnya panjenengan kagungan kambing 40, utangnya misalnya 100 juta, misalnya tetap wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Jangan-jangan diberi utang gara-gara ada hartanya yang tidak halal. Sedangkan pendapat daripada Imam Hanafi sama dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, kecuali dalam urusan yaitu rubul usyur, yaitu zakat yang 1/10, yaitu apa? Yaitu zakat untuk
apa itu namanya yang zakat untuk ini apa tanaman-tanaman yang disirami yaitu menggunakan tadah air seperti itu, menggunakan apa hujan. Kemudian Imam Hambali mengatakan ada dua pendapat. Pendapat Imam Hambali kalau di dalam kitab mengatakan dua pendapat, riwayatan berarti memang di sana Imam Hambali memiliki khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan gugur, ada yang mengatakan tidak. Nah, seperti itu. Kemudian Imam Hambali mengatakan bahwasanya pendapat yang masyhur itu berarti pendapat yang boleh kita fatwakan, itu utang tidak menggugurkan zakat. Jadi kalau punya utang seberapa besar pun tetap wajib zakat. Sedangkan Imam Maliki mengatakan utang itu bisa menjadikan gugurnya zakat untuk yaitu zakat yang berupa kimah, yaitu emas dan perak, tetapi tidak atas binatang ternak. Kemudian di sini ada perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat. Jadi apakah zakat itu merupakan doman yang wajib dia bayar sendiri atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan di dalam Qaul Qadim wajib karena itu merupakan pertanggungan dan sebagian dari harta tergadai dengannya. Jadi apapun yang terjadi, pokok Imam Syafi'i itu walaupun meninggal, kalau belum bayar zakat tetap wajib dizakati seperti itu. Sedangkan Imam Hanafi itu mengatakan zakat itu tergantung pada harta itu sendiri. Seperti itu. Kemudian contohnya Imam Hanafi itu, makanya Imam Hanafi berpendapat kalau misalnya kita punya emas, misalnya 85 gram, kemudian dicuri sama orang, maka selama dicuri tidak wajib dizakati seperti itu. Kecuali nanti kalau barangnya sudah dikembalikan. Ini makanya Imam Hanafi itu barang yang dicuri atau barang yang hilang atau barang yang lupa ditaruh atau barang yang misalnya ada orang istrinya hilang selama setahun maka tidak wajib dizakati seperti itu. Nah, misalnya ada orang ini menurut pendapat Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i ada dua pendapat nanti ketika ada barang hilang. Nah, kemudian sekarang masalah niat zakat. Nah, ini penting sekali yang kalau di Solo itu sering menjadi perdebatan juga niat zakat. Di sini dikatakan di dalam di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah bahwasanya harus diakui bahwasanya wa ajma'u ala anna ikhraj zakati la yasihu illa binniyah. Para ulama itu sepakat niat itu wajib hukumnya menurut 4 mazhab. Lah cuman ya namanya kita belajar fikih perbandingan mazhab ya harus ada khilafnya lah. Saya cari ketemu Imam Auza'i itu mengatakan bahwasanya zakat tidak perlu niat. Sepokoknya kita keluarkan zakat tanpa niat maka hukumnya sah. Cuman begini ya, apakah itu pakai niat atau tidak? Yang jelas zakat ini adalah juz'un minas shadaqah. Karena juz'un minas shadaqah, jadi wis pokoknya kita keluarkan zakatnya. Kalau di dalam kitab Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abadi itu bahkan nggak perlu kita katakan ini zakat saya ya saya terima, nggak perlu karena zakat ini adalah juz'un minas shadaqah yang tidak perlu ada ijab dan qabul. Yang penting hati kita sudah mengatakan ini zakat saya. Dan saran saya memang nggak usah diceritakan. Jadi takutnya tersinggung. Wis pokoknya ini nggih saking kula. Nah niki mboten apa-apa. Yang penting hati kita telah niat. Dan niat itu hukumnya wajib menurut mazhab dan tidak perlu disentuh. Jadi ada kepercayaan di daerah Pantura itu. Pantura itu kadang-kadang zakat itu kalau berasnya nggak disentuh misalnya atau kambingnya nggak disentuh, pokoknya yang dizakati nggak disentuh itu belum sah. Nggak ada dalilnya seperti itu. Pokok kita sudah niat ini zakat saya maka dihukumi sah. Kemudian apakah niat itu harus berbarengan ketika kita ikhraj ataukah tidak? Jadi niat itu kan qasdu syai' li awwali juz'in fi awwali juz'in muqtarinan bil arkan. Kalau di dalam misalnya kitab Tuhfatul Muhtaj itu Imam Ibn Hajar itu mengatakan niat itu harus berbarengan dengan tindakan. Nah, seperti itu. Misalnya wudu ya pas wajah. Sholat ya pas takbiratul ihram. Niatnya harus seperti itu, nggak boleh niat dulu baru takbiratul ihram. Nah, kecuali illa fisaumi, kecuali dalam urusan puasa. Ternyata zakat pun ulama berbeda pendapat. Apakah harus muqtarinan bareng atau boleh
niat dulu, baru zakatnya minggu-minggu depan. Nah, di sini Imam Hanafi mengatakan tidak boleh tidak, harus ada niat bersamaan dengan pembayaran atau pemisahan kadar yang wajib dizakat. Jadi Imam Hanafi berpendapat sepokoknya kudu bareng seperti itu. Sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i sahnya zakat itu sama dengan Imam Hanafi harus bareng. Yang tidak wajib bareng itu hanya Imam Hambali. Imam Hambali misalnya di dalam kitab Al-Muqaddimah Ibnu Qudamah atau di dalam fatwanya beliau mengatakan niat itu tidak harus bareng. Pokoknya niat dulu nanti zakatnya nanti nggak apa-apa. Kalau masalah takjilu zakah itu takjilu zakah itu adalah mempercepat zakat. Dulu Kiai Haji Ma'ruf Amin itu pernah mengatakan ketika awal corona, ayo zakatnya dipercepat sebelum corona. Ini sempat jadi polemik, dikritik beberapa ulama-ulama dan ustadz-ustadz viral. Saya juga membuat bantahan di YouTube itu bahwasanya di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu ada 5 khilaf di sana. Sedangkan memang menurut Imam Al-Baghawi dalam kaulnya yang sahih itu boleh kita ta'jilu zakah hatta sanaten. Boleh. Misalnya zakat fitrah kita 2 tahun lagi kita keluarkan sekarang, menurut Imam Al-Baghawi boleh. Seperti itu. Tapi menurut 152 ulama yang lain dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Zakat itu harus sudah masuk bulan Ramadan. Nah, yang ulama berbeda pendapat itu apakah boleh maghribnya tanggal 1 Ramadan atau harus subuhnya tanggal 1 Ramadan. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Cuman kalau yang muktamad, yang paling afdol, zakat itu dibayarkan di saat subuh kita pergi ke masjid sambil menuju ke tempat sholat Id, kita keluarkan zakatnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada masalah yaitu waman wajabat alaihi zakatun wa qadaru ala ikhrajha lam yajuz alahu ta'khiruha. Di dalam kitab ini saya baca bahwasanya ketika ada orang itu mampu mengeluarkan zakat dan dia mampu, maka tidak boleh ditunda-tunda. Ini. Nah, sementara itu jika pembayaran zakat itu ditunda-tunda, maka zakatnya tidak gugur ketika barangnya rusak. Misalnya hari ini kita berkewajiban mengeluarkan zakat emas. Ternyata ditunda-tunda malah emasnya dicuri misalnya. Maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Ini pendapat di dalam kitab Mawahibul Jalil, yaitu mazhab Imam Maliki. Di dalam kitab Syarah Zarqani, yaitu mazhab Imam Maliki. Dan di dalam kitab misalnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan di dalam kitab yaitu misalnya Hasyiah Fatwa Al-Hindiyah, karya Imam yaitu mazhab Imam Hanafi, maka zakatnya gugur. Jadi kalau misalnya jenengan punya misalnya panen, kemudian zakatnya nggak dikeluarkan ini, malah kena hama, mati semua, maka menurut Imam Hanafi tidak wajib zakat seperti itu. Kemudian di sini seperti itu. Kemudian apakah ketika orang mati itu wajib dikeluarkan zakatnya? Jadi kalau kita dulu di pondok kan ngaji kitab Rohabiyah misalnya. Nah, di sana kan dikatakan kalau orang mati maka ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama harus mu'natih dulu, kecukupan dulu, kain kafan, pemakaman harus dulu. Nggak boleh kemudian harta warisan dipakai untuk aneh-aneh dulu. Itu harus diselesaikan dulu. Yang kedua adalah yaitu hutang yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, hutang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat, haji, puasa, sholat menurut sebagian pendapat ulama di dalam mazhab Syafi'i itu khilaf seperti itu. Qaul ashahnya mengatakan tidak wajib diqodho untuk masalah sholat. Nah, di sini apakah zakat itu kalau misalnya ada orang mati belum mengeluarkan zakat, apakah zakatnya tetap dikeluarkan? Nah, di sini menurut Imam Hanafi itu kewajibannya gugur sebab kematiannya. Jadi Imam Hanafi mengatakan kalau ada orang mati sedangkan dia belum mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Tapi menurut 3 mazhab selain Hanafi wajib dikeluarkan. Ini kaulnya mu'tamad, jadi kaul yang masyhur dan ashah. Kemudian kalau dia wasiat bagaimana, Pak? Iyusobiha, kalau wasiat bagaimana? Maka mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan kewajibannya tidak gugur. Nah, nanti kalau Bapak meninggal tolong zakatnya dipikirkan ya. Maka kalau ada wasiat seperti itu,
wajib diambil dulu zakatnya, yaitu 2,5%. Zakatnya sesuai dengan kebutuhan zakatnya tadi, sesuai. Ya. Sedangkan Imam Maliki, jika dia tidak memperdulikan kewajiban zakat sehingga melampaui setahun dan beberapa tahun, maka dia dianggap telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka. Jadi Imam Maliki, artinya Imam Maliki mengatakan, sudah, pokok kamu wasiat atau tidak, tapi kalau kamu itu menyepelekan zakat, ta'akhurus zakah, sehingga tidak mengeluarkan zakat setahun lebih dan seterusnya, maka tidak boleh diambilkan dari harta warisan, walaupun berwasiat. Ini Imam Maliki. Dan dia dianggap sebagai asyi indallah, yaitu orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam kitab ini bahwasanya kalau ada orang misalnya sengaja tidak mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan, maka bagaimana orang tersebut? Apakah dia itu dipenjara atau di apa-apakan? Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang di tempat kita nggak mau mengeluarkan zakat, bagaimana menurut pendapat empat mazhab ini? Nah, di sini kalau kita mengambil pendapat daripada jumhurnya, itu memang harus diambil paksa. Negara wajib mengambil paksa hartanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau tidak mau maka ditakzir, karena memang tidak masuk dalam bab hudud. Ditakzir saja, ditakzir itu diapakan? Hukuman yang terserah pemerintah, yang kira-kira menjadikan sebab ultimum remedium. Jadi sesuatu yang extraordinary yang kira-kira menjadikan sebab dia akan terjerakan dengan hukuman tersebut. Ini namanya takzir, seperti itu. Lah ini ya. Tapi menurut ada pendapat dari Qaul Qadim, Qaulnya marjuh ya. Kalau Qaulnya marjuh itu berarti tidak boleh difatwakan dan tidak boleh diamalkan. Nah, menurut Qaul marjuh, maka harus diambil sebagian hartanya di samping harta yang wajib dikeluarkan, seperti itu. Jadi pokoknya disita sampai dia nanti mau mengeluarkan zakatnya. Sedangkan mazhab Imam Hanafi ini mengatakan kalau ada orang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka tidak boleh ditakzir, tidak boleh diapa-apakan, tapi cukup di penjara, disijen. Ya, Imam Hanafi ini pendapatnya kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat maka di penjara, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kan berbicara tentang orang menjual hartanya di pertengahan tahun biar tidak mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan kepokilan ya, sengaja melakukan hal-hal yang menggugurkan zakat, seperti menjual hartanya atau menukar hartanya dengan harta yang baru biar tidak wajib zakat, apakah itu ada hukumannya seperti itu? Apakah ada hukumannya? Nah, di sini dikatakan mereka menurut pendapat Imam Hambali itu dianggap sebagai kejahatan dan dosa. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi juga. Sedangkan pendapat Imam Maliki dan Hambali dia tetap wajib. Jadi saya ingat ya, helah, mencari celah hukum. Dalam mazhab Imam Hambali itu tidak dibenarkan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi itu termasuk makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang tidak sampai kepada hukum haram. Makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruhnya tanzih maka ya dibenci gitu aja, tapi nggak sampai dosa. Kalau makruh tahrim itu hukumnya sampai dihukumi dosa. Makruh tahrim. Nah, makruh tahrim. Kemudian jika seseorang menyegerakan pembayaran zakat, kemudian tapi meninggal, ini izam juga ini. Ini saya ambil dari kitab misalnya Bughyatul Mustarsyidin. Jadi zakat itu boleh ditakjil, tadi saya katakan boleh. Tapi kita harus memastikan mustahik zakat itu adalah tetap, misalnya dia miskin, maka dia tetap istiqomah miskin sampai akhir tahun. Haul. Kemudian atau dia tetap hidup. Misalnya kemarin ada kasus di Solo, ada orang mengeluarkan zakat itu tiap bulan, jadi ditakjil, nggak apa-apa, boleh. Cuman ternyata setahun atau waktu yang dia wajib setahunnya, haul kurang seminggu kurang lebih. Ternyata mustahik yang dia beri itu meninggal. Maka di sini menurut pendapat para ulama mazhab itu dia boleh takhir. Takhirnya adalah dia mengeluarkan zakat lagi dari nol atau dia menarik kembali. Saya kira kalau menarik kembali ini
apa ya, nggak tega lah kira-kira. Tapi ya kalau tega nggak apa-apa, silakan ditarik kembali. Tapi menurut Imam Hanafi, ya Imam Hanafi, zakat yang telah diberikan secara takjil kepada mustahik dan kemudian dia meninggal dunia, maka tidak boleh ditarik kembali. Atau kayak dadaan, misalnya kita punya harta dizakati terus setahun kurang seminggu, ternyata setahun kurang seminggu tiba-tiba dia kaya. Kan, nah, maka menurut Imam Hanafi tidak bisa ditarik kembali. Kita wajib mengeluarkan zakatnya dari nol. Seperti itu. Ya. Kemudian ini Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini berpendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat itu saya menemukan banyak pendapatnya yang berbeda dengan empat mazhab. Misalnya di dalam bab sholat mayit ya. Kalau kita mengecek di dalam kitab Nihayatul Zain, di dalam bab sholat mayit itu dikatakan bahwa boleh mensolati jenazah sebelum dimandikan. Ini Imam Syafi'i ini. Ini. Jadi Imam Syafi'i sering berbeda. Belum mengatakan di dalam kitab ini idza hasada zaro wajib alai ayyulqiya syai'an min minas sanabil ilal masakin wa kadzalika idza jada. Jadi kalau misalnya ada orang memanen tanaman kemudian dia wajib memberikan sedekah dari hasil pertaniannya kepada orang miskin. Jika memetik kurma maka ia wajib memberikan sedikit dari kepada orang miskin. Demikian dalam urusan buah-buahan. Ada tambahan maksudnya di sini Imam Syafi'i itu nambahi. Kalau ada orang panen maka wajib selain zakat itu dia mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin. Kira-kira itu tentang mukadimah zakat. Sekarang kita masuk kepada yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa middana bil asrarihi amin. Babu zakat al-fitri, bab tentang zakat fitrah. Kita harus tahu bahwa kalau kita mengacu di dalam kitab Zadul Labib, ya Imam Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah, guru kami di Yaman itu mengatakan az-zakat huwa an-nama' wa tadhhir. Zakat itu artinya adalah berkembang dan bersuci. Jadi kalau harta dizakati, maka harta ini bisa tambah barokahnya, tambah berkembangnya, dan tambah sucinya. Misalnya kita nggak sengaja nih ya, nah, kami sebagai dosen berkewajiban jam 7 harus berangkat, jam 7:15 baru sampai. Kan ada 1/4 jam yang haram ini. Maka kita zakati seperti itu. Dan nama, jadi zakat itu an-namu, berkembang. Jadi harta kita bisa berkembang ketika dizakati. Jadi tambah barokahnya lah kira-kira. Nah, menurut 4 mazhab tidak ada khilaf bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka dia terkena hukum dosa. Nah, seperti itu. Kemudian, tapi di sini ada dikatakan bahwasanya wabnu kaisan dikatakan bahwasanya waqala al-asam wabnul kaisan ya mustahabbatun. Jadi zakat itu menurut Imam Al-Asam dan menurut Imam Ibnul Haitham, ini salah satu ulama mujtahid ya, tapi tidak masuk dalam 4 mazhab. Beliau mengatakan zakat fitrah itu mustahab ya, kalimatnya mustahab. Ngapunten. Mustahab itu berbeda dengan mustahab itu sunnah, tapi sunnah yang mana Kanjeng Nabi itu menurut beliau berdua pernah meninggalkan zakat sehingga menggunakan kalimat mustahab. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu kalau kalimat di dalam kitab kuning kita ketemu kalimat mustahab, berarti Kanjeng Nabi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Sholat duha itu mustahab. Kenapa Kanjeng Nabi? Sholat duha itu sunnah. Kenapa Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan? Sholat tarawih itu mustahab. Karena kenapa Kanjeng Nabi pernah meninggalkan? Jadi Kanjeng Nabi yang tidak pernah meninggalkan itu di dalam kitab I'anatul Thalibin bahasanya sunnah. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu pernah meninggalkan di dalam kitab I'anatul Thalibin itu adalah mustahab, seperti itu. Nah, karena menurut mereka berdua itu Kanjeng Nabi pernah tidak zakat, maka zakat itu mustahab. Imam Maliki, Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan wajib, dalam artian fardu ain zakat itu. Sedangkan dikatakan teman-teman semuanya, kalau misalnya kita belajar ya kitab Manahij wa Turuq al-Bahs, ini kitab tentang metodologi berfatwa, dikatakan bahwa menurut Imam Hanafi wajib dan fardu itu 2 hal yang berbeda. Nah, menurut beliau fardu itu harus lebih diutamakan daripada wajib, tapi sama-sama harus dilakukan. Yang jelas kalau fardu itu berarti memang kudu diutamakan dan kudu diperhatikan tenan-tenan. Ini menurut Imam Hanafi.
Nah, zakat fitrah itu diwajibkan baik bagi anak kecil maupun bagi anak dewasa, orang dewasa. Ini tidak ada khilaf nih saya baca ya. Wajib dikeluarkan baik anak kecil maupun yaitu orang dewasa. Bil ittifaq. Jadi tidak ada perbedaan ulama di antara empat mazhab ya, seperti itu. Cuman wa an Ali radhiyallahu anhu annaha tajibu ala man ataqas shalah was shaum wa anil Hasan wa Ibnu. Tapi menurut Imam Sayyidina Ali, kalau orang itu sudah bisa sholat wajib zakat. Imam Sayyidina Ali agak berbeda. Beliau mengatakan pokoknya umur 7 tahun nggak apa-apa lah. 7 tahun kalau dia sudah bisa sholat dia wajib zakat, kira-kira begitu ya. Sedangkan Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, dan Sayyidina Imam Ibnul Musayyib ini bukan Musayyab ya. Guru kami Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi mengatakan Musayyib. Zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali atas orang yang wajib berpuasa dan sholat. Artinya apa? Anak kecil yang kemudian dia itu murohek tidak diwajib atau tamyiz tidak diwajibkan untuk zakat. Yang wajib zakat itu ketika dia sudah mencapai balik. Nah, kemudian zakat fitrah itu bagi budak wajib dikeluarkan oleh tuannya. Nah, ini pendapat 3 mazhab. Namun pendapat Imam Hambali dalam kitab yang lain. Jadi di dalam ulama mazhab Hambali itu ternyata berbeda pendapat, sama-sama mazhab Hambali. Dikatakan misalnya ada budak itu ternyata miliknya orang dua. Milik berdua karena warisan misalnya. Maka menurut 3 mazhab ya sudah, misalnya zakatnya 2,5 kilogram beras ya sudah, kamu 1 kilo, 1,4 kilo, saya 1,4 kilo. Ini menurut 3 mazhab. Tapi menurut Imam Hambali dalam kaul yang lain mengatakan tiap tuannya wajib mengeluarkan zakat secara penuh. Jadi tuan yang A 2,5 kilogram, tuan yang B 2,5 kilogram ini. Cuman menurut Imam Hanafi tidak ada kewajiban sama sekali atas tuan-tuannya, seperti itu. Sedangkan budak yang orang yang mempunyai budak kafir wajib dibayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang punya budaknya kemudian kafir, maka menurut Imam Hanafi tetap wajib dizakati. Nanti orang kafir, kapan orang kafir wajib dizakati? Kalau dia budak dan dia adalah mengikuti mazhab Hanafi. Nah, pendapat ini tentu berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Seorang kafir masuk wajib zakat. Ini Imam Hanafi yang berpendapat begitu ya. Kemudian di sini dikatakan di dalam kitab ini wa tajibu 'ala zawji fitratu zawjatihi kama tajibu nafaqatuhu 'inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi orang dikatakan zakat fitrah itu bagi istri tidak wajib dibayarkan oleh suami menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut 3 mazhab yang lain, seorang suami wajib membayarkan yaitu zakat untuk istrinya dan orang-orang yang memang dia ayomi. Misalnya saya punya anak 2, anak saya ini kewajiban saya. Saya punya istri, kewajiban kulo. Andaikan saya punya budak, kewajiban kulo. Misalnya bapak saya openi, saya nafkahi, maka kewajiban kulo. Jadi orang yang kita nafkahi dan orang yang kita ayomi, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Seperti itu. Nah, ini Imam Abu Thawr mengatakan masing-masing wajib membayar zakat satu sok. Nah, kemudian bagi wajibnya zakat fitrah tidak perlu orang yang mengeluarkan harus mempunyai satu nisab. Nyata nggih, seperti yang kita pelajari ketika kita di madrasah. Pokok orang itu di subuh tanggal 1 Rabiul Syawal. Di subuh tanggal 1 Syawal, dia itu punya sisa makanan yang untuk bisa dimakan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi ada sisa makanan yang wajib yang bisa dia makan tanggal 1 Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Pak, Pak? Kalau misalnya Pak, sisanya cuma sedikit dok, misalnya dia cuma punya sisa 1 kilo, ya sudah, zakatnya 1 kilo itu. Nah, misalnya, jenengan subuh butuh makan berapa sih? Misalnya subuh butuh makan 10 ons, ya sudah, ambil 10 ons, sisanya zakatkan. Jadi zakat fitrah itu kalau misalnya dia benar-benar miskin, punyanya cuma 1 kilogram, ya sudah, ambil yang kamu butuhkan untuk makan subuh tanggal 1 Syawal, sisanya zakatkan. Jadi zakatnya cuma ya mungkin setengah kilo saja, kira-kira begitu. Jadi
di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, berapapun harta yang dimiliki wajib dizakati, ini zakat fitrah seperti itu. Nah, cuman Imam Hanafi mengatakan, kalau nggak satu nisab ya nggak usah. Kalau Imam Hanafi itu berpendapat kalau zakat itu tidak kalau harta yang kita miliki tidak mencapai satu nisab, tidak wajib mengeluarkan zakat seperti itu. 4 mazhab itu berbeda pendapat. Nah, mengenai kapan kita itu diperbolehkan mulai mengeluarkan zakat. 4 mazhab berbeda pendapat. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya waqtalafu fi waqti wujubiha wa faqala Abu Hanifah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang kapan kemudian mulai diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah. Imam Hanafi mengatakan tajibu bitul fajri awwalalai yaumid min syawalin. Kita mulai diwajibkan mengeluarkan zakat ketika sudah ketika sudah masuk terbitnya matahari di tanggal 1 Syawal seperti itu. Ini Imam Hanafi. Jadi kalau belum terbitnya matahari ya sebenarnya belum wajib. Nah, sedangkan mazhab Hambali mengatakan mulai terbenamnya pada tanggal 1 Syawal. Jadi mulai takbiran itu Allahu Akbar, nah itu baru diwajibkan zakat. Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat seperti kedua imam mazhab di atas, namun menurut qaul jadid dan paling kuat dari mazhab Syafi'i adalah mulai terbenamnya. Jadi Imam Syafi'i memiliki 153 mujtahid. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i itu punya 153 mujtahid, dari mujtahid fatwa, mujtahid fatwa hawashi dan seterusnya. Cuman Imam Hanafi di sini, Imam Syafi'i, qaul jadid dan qaul asuhnya, ya menurut qaul yang muktamad dari mazhab Imam Syafi'i itu adalah kalau mazhab ini pendapat yang roji, maaf saya tadi bukan asuh tapi roji sama asuh itu berbeda, sama-sama bisa difatwakan. Jadi kalau kita baca kitab kuning itu tidak sembarangan, harus paham apa itu maknanya roji, apa maknanya masyhur, apa maknanya mukhtar, apa maknanya ini kita harus paham. Jangan sampai kemudian nggak paham. Ini satu menit cerita ya. Dulu pernah ada organisasi itu kemudian mengatakan auratnya laki-laki itu adalah sau'ateh. Pokoknya sudah pakai sempak, ya celana dalam kemana-mana boleh, ya haram. Sholat pakai sempak pun boleh. Dan itu memang ada di dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Cuman perlu diketahui di sana itu kalimatnya muqabil qaul shahih. Kalau kalimatnya muqabil qaul shahih berarti pendapat ini menurut Imam An-Nawawi adalah pendapat yang lemah, tidak boleh diamalkan wala yufta'alih, tidak boleh difatwakan. Nah, ini. Makanya orang yang bisa membaca kitab kuning itu memang harus belajar tentang metodologi membacanya. Kalau cuma membaca saja maka bahaya. Kalau ikut-ikutan berfatwa, sebagaimana bahayanya orang yang kemudian membaca Quran diterjemahkan tanpa menggunakan ilmu tafsir, maka sangat berbahaya sekali. Orang membaca Quran tapi dibaca terjemahannya saja, tidak mempelajari ilmu tafsirnya, nggak memahami qiraah sab'ahnya, nggak memahami qiraah asyarahnya, ini sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya jadi syarat wajibnya zakat itu orang tersebut bertemu dengan Ramadan dan Syawal. Jadi misalnya kalau kita ikut Imam Syafi'i saja, ada orang lahirnya jam 5 sore tanggal 30 Ramadan, meninggalnya pas maghrib, maka wajib zakat. Tapi kalau ada orang lahirnya pas maghrib, sehingga dia tidak bertemu dengan Ramadan, tidak wajib zakat. Atau meninggalnya itu maghrib kurang 1 menit, berarti kan nggak sempat ketemu bulan Syawal, maka tidak wajib zakat. Jadi zakat itu wajib kalau orang itu bertemu dengan Ramadan dan Syawal walaupun 1 menit saja. Nah, ini. Nah, walaupun 1 detik lah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kalau ada orang kemudian ta'akhiruz zakat ya, ada orang itu wala yajuzu ta'khiruha an yaumil id bil ittifaq wa an ibn Sirin wa Nakhai annahuma qala yajuzu ta'khiruha an yaumil id wa qala Ahmad arju alla yakuna bihi ba's. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya para ulama mazhab mengatakan tidak boleh menunda zakat, pengeluaran zakat sampai sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Id, tanggal 1 Idul Fitri, nggak boleh, hukumnya haram menurut Imam Asy-Syafi'i. Cuman menurut pendapat Imam Ibnu Sirin dan Imam An-Nakhai boleh sampai
tanggal beberapa pun yang diinginkan. Nggak ada kalimatnya. Tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh. Ini Imam Ibnu Sirin dan Imam An-Nakhai ya. Imam Hambali berpendapat bahwasanya juga tidak masalah. Imam Hambali agak sedikit ringan masalah waktunya. Pokoknya kowe ketemu sama tanggal 1 Syawal, setelah itu kamu keluarkan zakatnya nanti mboten napa-napa. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu harus dalam bentuk apa Pak Musta'in? Dikatakan yang pertama bur harus dalam bentuk gandum. Yang kedua syair harus dalam bentuk yaitu gandum yang bermutu rendah, jagung yang murah-murahan. Watamer atau kurma boleh. Wazabib dan zabib juga boleh yaitu kismis ya. Kemudian wal aqta ya, kemudian susu kering boleh kita keluarkan zakatnya dalam bentuk susu kering. Idza kana qutan dengan syarat susu kering ini merupakan apa ya? Kalau di Yaman itu ada zabadi apa ya itulah pokoknya susu tapi kayak kental gitu loh. Susunya kental. Itu kalau di Yaman ada, nggak tahu kalau di negara lain. Kalau orang sakit dikasih susu itu, ya boleh. Kalau susu kental itu, susu kering itu merupakan makanan pokok, maka boleh mengeluarkan zakat menggunakan susu kering tersebut. Ya. Kemudian, nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya dikatakan di dalam kitab ini wa qala Syafi'i wa kullu ma yajibu fihi al-ushru fa huwa salihun li ikhrajil fitrati minal aruzi wal dzurrati wad-dukhani wa ghairi wad-dukhni wa ghairi. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya apa saja yang wajib dikeluarkan 1/10-nya sebagai zakat, maka barang tersebut boleh dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi pokoknya boleh zakat fitrah menggunakan beras, jagung, gandum, boleh. Nah, seperti itu. Jadi betul nopo-nopo mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras, jagung, gandum, betul nopo-nopo. Seperti itu. Sedangkan Imam Syafi'i dari pendapat yang lain, bukan pendapat yang utama tadi, ada pendapat lah dari ulama Syafi'iyah, dari ashabnya itu mengatakan bahwasanya tidak boleh mengeluarkan zakat dengan tepung dan tepung anggur. Tepung anggur itu tidak menjadi standarisasi zakat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali tepung anggur itu boleh dikeluarkan dijadikan, yaitu kalau misalnya itu menjadi kutul balad, menjadi makanan pokok, maka boleh dijadikan dari bagian dari zakat. Kemudian Imam Al-Anmati ini salah satu ulama mazhab Syafi'i, itu beliau mengatakan bahwasanya kalau misalnya tepung dan tepung zakat itu tepung itu makanan pokok, maka boleh dijadikan zakat. Nah, di sini ada satu masalah yang sering dibahas ya. Pak, boleh nggak zakat fitrah menggunakan uang? Jadi, boleh nggak zakat fitrah menggunakan uang? Nah, di sini para ulama kemudian harus diakui berbeda pendapat. Sebentar ini. Jadi, Pak, boleh nggak zakatnya dikeluarkan dalam bentuk uang? Nah, para ulama itu tentang zakat menggunakan uang jelas berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Adapun sebentar. Adapun pendapat imam tiga mazhab tidak sah kecuali Imam Hanafi yang mana zakat fitrah itu boleh dalam bentuk uang. Nah di sini yang kemarin itu lembaga Bahsul Masail itu berbeda pendapat di Nahdlatul Ulama. LBM PWNU Jawa Timur mengatakan boleh kita menzakat dengan uang, tapi harus taklid kepada mazhab Imam Hanafi, di mana dalam mazhab Imam Hanafi itu zakat itu adalah dengan ukuran Rasulullah. Jadi salah satunya adalah misalnya dengan 3,8 kg kurma. Jadi ngitungnya bukan kok beras kemudian kita kita uangkan, tapi menggunakan 3,8 kg kurma kita uangkan. Jadi makanan pokok Anda apapun, pokoknya harus 3,8 kg beras kurma kita uangkan. Kalau diuangkan di Indonesia itu kalau kurma standar ya sekitar Rp150.000. Padahal kalau kita zakatnya 2,5 kg, paling-paling Rp30.000. Nah di sini, maka saya memberi solusi bahwa
Kalau misalnya ada jamaah zakatnya pakai uang, maka ketika panitia zakat menerima zakat, maka diterima. Cuman Pak, nanti ini tak belikan beras, lah berasnya nanti itu menjadi zakat panjenengan. Jadi panitia menjadi wakilnya si muzaki untuk membelikan beras, sehingga zakatnya si muzaki tetap dalam bentuk beras. Ini solusinya. Atau panitia di depan standnya itu siap menyiapkan satu sak beras kira-kira begitu. Kalau mau ada yang zakat tapi bawanya uang, suruh beli dulu. Ini solusi saya. Tapi kalau menyamakan kan ada pendapat dari guru saya sendiri di Lirboyo dulu, Kiai Haji Hasbullah, itu guru kami di Lembaga Bahsul Masail. Saya ikut beberapa kali ya. Beliau mengatakan nggak apa-apa. Pokoknya kalau zakatnya pakai uang dan nggak perlu pakai taklid pada madzhab Hanafi. Dan monggo, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan taklid kepada madzhab Hanafi, zakat fitrah pakai uang itu boleh mutlak dan ukurannya tetap ukuran beras 2,5 kg. Tapi ada pendapat di dalam kitab yang lain dan pendapat dari fatwa yang lain harus mengikuti ukuran Imam Hanafi 3,8 kg kurma. Nah, di dalam kitab misalnya Nihayatul Muhtaj atau Bughyatul Mustarsyidin, zakat itu kutul balad, jadi makanan pokok panjenengan. Misalnya para bapak-bapak di sini itu makanan pokoknya itu beras rojo lele, ya zakatnya jangan C4 toh. Misalnya jenengan itu dahare beras, ya zakatnya jangan ketela. Kalau kita melihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ketela itu derajatnya di bawah daripada beras. Jadi ketela itu derajatnya di bawah daripada beras, seperti itu. Sedangkan yang paling tinggi gandum. Kalau gandum itu derajat sosialnya itu paling tinggi. Jadi kalau misalnya jenengan daharnya beras, zakatnya gandum boleh-boleh saja, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya di antara peserta di sini ada yang daharnya itu kanang kerowot, puasang kerowot, ya dahari ketela terus, ya zakatnya pakai ketela betul nopo-nopo. Kemudian di sini menurut Imam Syafi'i dan para sahabat, zakat fitrah itu diberikan kepada 8 asnaf. 8 asnaf. 8 asnaf, sebagaimana zakat mal. Dan Imam Al-Ustukhri ada saya seringnya baca Al-Ustukhri ya. Cuma di dalam kitab ini tulisannya Al-Istikhri ya. Salah satu pengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Al-Ustukhri ini salah satu ulama mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan boleh diberikan zakat itu kepada 3 orang fakir dan miskin saja. Jadi boleh diberikan kepada 3 orang fakir dan 3 orang miskin dengan syarat pembayaran zakat adalah membayarkannya sendiri, seperti itu. Sedangkan jika diserahkan kepada amil atau wakilnya negara, maka zakat fitrah wajib diberikan kepada 8 asnaf secara merata. Karena zakat itu sudah terkumpul di tangannya sehingga tidak ada alasan untuk tidak membaginya secara merata. Artinya, kalau di negara tersebut itu ada 8 asnaf, ya wajib dibagi semuanya. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ini ada jilid 6 ya, itu mengatakan bahwa Maliki, Hambali, dan Hanafi memperbolehkan membayar zakat kepada 1 orang fakir saja. 1 orang fakir saja. Apa itu pengertian fakir? Nanti kita sampaikan. Saya masih punya waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan 8 asnaf. Tadi saya di kode sama Gus Izul bahwa maksimal penyampaian sampai lebih di 37 menit kira-kira seperti itu. Kalau di sini sekarang jam 6.18, jadi masih ada waktu 20 menit lagi untuk saya menyampaikan zakat dari zakat dari 8 asnafnya zakat, kira-kira begitu. Mana tadi? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang apakah zakat itu boleh diberikan hanya kepada 1 orang atau 2,5 kg itu harus kepada 8 orang, dibagi kecil-kecil gitu, dibagi sedikit-sedikit. Apakah harus seperti itu? Ya harus diakui. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wes lah 2,5 kilo 1 orang. Tapi ada yang berpendapat nggak bisa.
2,5 kilo harus dibagi 8. Tak 8 orang dikasihkan seper-8 2,5 kilonya fakir, seper-8 2,5 kilonya miskin dan seterusnya. Ini ada perbedaan pendapat. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya menurut 4 mazhab boleh mengeluarkan zakat 2 atau 3 hari sebelumnya, boleh. Tidak ada masalah. Hanafi boleh mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum bulan Ramadan. Ini Imam Hanafi ini adalah di dalam kitab Badai'us Sana'i atau di dalam kitab Hasyai Ibnu Abidin mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah walaupun sebelum Ramadan, boleh. Ini Kiai Ma'ruf Amin ini ya, kira-kira begitu. Anak ada di YouTube ya. Boleh membayarkan pada awal bulan Ramadan. Nah, ini khilaf lah. Ya. Sekarang pembagian zakat ini 20 menit terakhir ya. 4 mazhab itu sepakat bahwasanya zakat itu diserahkan kepada 8 golongan dan itu sudah dinas di dalam Al-Qur'an, tidak bisa ditawar-tawar lah kira-kira. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i, sebentar saya cek kalimatnya yang asli dalam teksnya. Dikatakan bahwasanya illa Syafi'i fa inna qala la budda minal isti'ab lil asnaf samaniya in qasama al-imam wa hunaka 'amil wa illa fal qismu 'ala sab'atin. Dikatakan di dalam kitab ini wajib diberikan kepada 8 golongan jika yang membagi itu adalah amil atau negara. Sedangkan jika dibagikan sendiri, maka boleh kepada golongan yang ada. Sedangkan jika tidak ada sebagian golongan, maka zakat boleh diberikan pada golongan yang ada. Ini catatan penting. Kalau misalnya masih ada 8 golongan di daerah kita, wajib dibagi kepada 8 golongan. Tapi kalau misalnya tidak ada, angel boleh ani, ya sudahlah. Diberikan kepada salah satu golongan saja. Salah satu golongan saja. Nah kemudian di dalam kitab ini siapa sih 8 golongan tadi lah? Ini saya nggak usah saya sampaikan, gitu. Sudah jelas di dalam Al-Quran itu fakir, miskin, amil dan seterusnya. Sekarang menurut Imam Hanafi, ya dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya menurut Imam Hanafi dan menurut Imam Maliki huwa alladzi lahu ba'du kifayatihi wa ya'uzuhu baqiyahu wal. Dikatakan fakir itu apa? Orang yang pendapatannya tidak memenuhi separuh kebutuhannya. Di pengertian fakir itu adalah pokoknya jenengan di bulan itu pendapatannya tidak cukup mencukupi 1 bulannya. Contohnya pendapatannya 1 juta. Ternyata kebutuhannya 2.100.000. Ini kan pendapatannya tidak mencukupi separuh kebutuhannya, maka fakir. Nah, sebagian. Tapi kalau pendapatannya itu di atas dari separuh, misalnya kebutuhannya 2 juta rupiah, pendapatannya 1.100.000. Ini kan pokoknya 1.100.000 sampai 1.900.000. Pokoknya pendapatannya itu mencukupi separuh dari kebutuhannya dan lebih, tapi nggak cukup, maka dia adalah miskin menurut ini pendapat ini. Nah, kemudian zakat berapa bagian dari orang fakir? Bagian orang fakir itu adalah diberikan sesuai kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya berapa? Kamu pendapatannya berapa? Saya pendapatannya 2 juta. Kebutuhannya 4 juta. Berarti kasih zakatnya seharga 2 juta. Jadi amil ngasih si fakir tadi zakat seharga 2 juta rupiah. Kemudian mu'alaf itu adalah orang yang diharapkan kelembutan hatinya. Ini ilatnya apa? Ilatnya pemerintah. Jadi yang boleh menentukan itu pemerintah, nggak boleh. Misalnya kita, wah ini kayaknya tetangga saya ada yang mu'alaf ini. Nanti imannya lemah, kita kasih zakat, nggak bisa. Yang menentukan dia itu mu'alaf atau tidak itu adalah pemerintah. Atau kalau kita amil. Jadi harus dipahami, amil bukan pendapat kita, karena amil ini kan pemerintah ya, bagian dari pemerintah, dan dia itu kan bahasa saya itu punya ahli untuk itu, untuk menilai. Nah kemudian sementara itu mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya tentang mu'alaf itu ada dua pendapat. Pendapat yang paling unggul, mu'alaf itu hukumnya tidak dihapuskan.
Begitu juga menurut Imam Hambali. Jadi ada pendapat, intinya ada pendapat lah di dalam kitab Mizanul Kubro ini bahwa mu'alaf itu ada yang mengatakan sudah tidak ada. Ada yang mengatakan hukum dalilnya mu'alaf itu sudah dihapus Rasulullah. Teman, pendapat Imam Syafi'i yang kaulnya lebih unggul, kaulnya Imam Syafi'i yang dianggap lebih unggul, mu'alaf itu tetap ada sampai zaman sekarang pun. Berikutnya adalah amil. Ya, ini kalau di dalam kitabnya Habib Zain bin Smith, ya guru kami, amil itu adalah manib-manib tafaat imam. Orang yang diangkat oleh imam. Orang yang diangkat oleh imam itu namanya amil. Jadi bedanya apa Pak Musta'in? Kalau amil bisa mengambil bagian zakat. Tapi kalau panitia masjid yang tidak diangkat oleh pemerintah, tidak ada SK dari pemerintah, misalnya teman-teman di Amerika Serikat ini mendapatkan SK dari Kedubes misalnya, itu amil. Tapi kalau tidak mendapatkan, karena kedutaan besar ini kan wakilnya, wakil atau apalah. Kemudian kalau tidak dapat SK, ya berarti tidak amil. Kalau jenengan jadi panitia zakat, tidak boleh mengambil bagian zakat. Bedanya yang kedua adalah, kalau kita memberikan zakat kepada amil, kok amil teledor, maka kita sudah nggak kena dosa. Ini. Tapi kalau kita memberikan zakat kepada panitia, kok panitia teledor, sehingga objeknya zakat mustahiknya keliru, orang kaya, maka kita terkena hukum dosa atau belum dianggap sah. Seperti itu ya. Imam Hambali berpendapat agak berbeda. Beliau mengatakan bahwasanya khodim atau amat itu boleh menjadi amil. Seperti itu. Nah, ini. Sekarang rikob itu budak mukatab, budak yang misalnya kamu tak merdekakan ya, misalnya kamu membayar 100 juta rupiah, ternyata dia baru bisa membayar 50 juta rupiah, maka diambillah 50 juta rupiah dari Baitul Mal, dari zakat tadi, seperti itu. Dan sedangkan Imam Syafi'i, Hanafi boleh seperti itu, sedangkan Imam Maliki tidak, karena rikob adalah budak. Oleh karena itu menurut Imam Maliki budak yang dibeli dengan zakat kemudian dibebaskan. Jadi Imam Maliki mengatakan bahwa budak tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat, tapi zakat itu niatnya tidak memerdekakan budak, tapi membeli budak. Jadi niatnya bukan melengkapi kekurangan zakat, tapi niatnya membeli budak, seperti itu. Ini Imam Maliki. Jadi cuma beda konteks saja. Yang tiga mazhab yang lain itu melunasi kekurangan mukatabnya. Kalau Imam Maliki enggak, itu niatnya membeli daripada budak tadi. Kemudian yang berikutnya adalah horim. Horim itu orang yang punya utang. Hati-hati nggih, hati-hati. Tadi fakir miskin. So, pengertian miskin itu bukan orang yang nggak punya rumah, nggak punya mobil, itu bukan miskin. Miskin itu adalah walaupun dia itu punya rumah, punya mobil, kalau dia itu pendapatannya nggak cukup mencukupi 1 bulan itu di bulan Ramadan, maka dia miskin. Seperti itu. Nah, ini. Jadi walaupun rumahnya gede magrong-magrong, tapi kalau dia itu nggak mencukupi pendapatannya dari kebutuhannya, maka dia adalah miskin. Walaupun dia nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi dia itu kebutuhannya tercukupi atas gajinya, maka dia bukan miskin dan tidak boleh mendapatkan zakat. Jadi hati-hati loh, nggih. Jadi memaknai miskin di sini harus hati-hati. Jangan kemudian, wah ini tukang batu pasti miskin. Belum tentu. Tukang batu gajinya 2.400.000. Ternyata pengeluarannya cuma 2.200.000 karena listriknya kecil, semuanya kecil. Maka dia bukan miskin. Hati-hati. Makanya kalau pengen memberikan zakat atas sama fakir miskin, ini benar-benar harus dicek. Saran saya memang tanya ketua RT. Kemudian horim. Horim ini utang. Jadi menurut kesepakatan para ulama, horim boleh mendapatkan zakat. Utang untuk kemaslahatan. Utang untuk beli rumah, utang untuk beli mobil, motor, karena itu merupakan sesuatu yang wajib, maka boleh kita mendapatkan zakat. Atau utang untuk mendamaikan orang yang bertengkar, boleh untuk mendapatkan zakat. Utang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka boleh. Berikutnya adalah sabilillah. Nah, ini yang sabilillah ini tiga mazhab berpendapat orang yang man kana fil ma'rokah, orang yang ada di medan perang itu namanya sabilillah. Seperti itu. Tapi menurut Imam Maliki di dalam kitab Mawahibul Jalil, saya dulu ketika di Yaman pernah tanya kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih, Syekh, kira-kira apa namanya, Imam Maliki berpendapat apa itu namanya, sabilillah itu
bagaimana? Nah, ternyata sabilah itu semua golongan, semua orang yang mana dia itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia sabilah. Imam sholat, khotib, guru madrasah, guru TPA, kiai itu sabilah menurut Imam Maliki. Cuman tidak sabilah menurut 3 mazhab yang lain. Nah, di sini nyuwun tolong diperhatikan. Imam Maliki berpendapat zakat fitrah itu hanya kepada 2 golongan, fakir dan miskin. Sedangkan zakat mal itu kepada 8 golongan. Ini menurut Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat zakat fitrah itu hanya kepada 2 golongan saja. Sedangkan zakat mal kepada 8 golongan. Nah, sedangkan kemudian 3 mazhab yang lain, zakat fitrah maupun mal boleh diberikan pada 8 golongan. Jadi kesimpulannya, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada kiai, ustadz, imam, khotib atas nama sabilillah, baik menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi maupun Maliki. Karena Imam Maliki sabilillah itu tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hanya kepada yaitu fakir dan miskin saja. Kira-kira begitu. Ini yang perlu kita tekan, karena di kampung-kampung kadang-kadang kiai dapat zakat hari itu. Kalau kiainya punya utang nggak apa-apa. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini ulama berbeda pendapat tentang Ibnu Sabil. Sekarang Ibnu Sabil itu musafir, ya. Musafir, Pak, kalau musafirnya itu kayak bagaimana? Ibnu Sabil itu musafir boleh diberi zakat. Ibnu Sabil musafir boleh diberi zakat seperti itu. Berapa? Ya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dari Solo menuju ke Surabaya, butuhnya berapa? Rp50.000. Ternyata ketika dia naik bisnya itu dapat diskon, tinggal Rp45.000. Maka Rp5.000 ini wajib dikembalikan ke Baitul Mal. Wajib dikembalikan kepada Basnas dan lain sebagainya. Tidak boleh dimakan. Jadi diberi sesuai kebutuhan dia perjalanan seperti itu. Ya. Kemudian di dalam kitab ini, kalau ada orang yang kaya, tapi hurim, rumahnya gede, rumahnya besar, tapi dia itu utangnya banyak, bagaimana? Apakah boleh diberi zakat? Imam Hambali, Hanafi, Maliki tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya hurim boleh mendapatkan zakat seperti itu. Kemudian bolehkah? Nah, di sini ada catatan ya. Wahal yajuzu lirajuli ayyu'tiya zakatahu kullaha miskinan wahidan. Boleh nggak misalnya zakat itu diberikan kepada orang miskin satu? Imam Hanafi boleh. Imam Hanafi boleh asalkan tidak menjadi kaya gara-gara zakat. Jadi misalnya ada orang miskin, dia butuh biaya misalnya 10 juta rupiah. Jadi pendapatannya itu 20 juta rupiah, pengeluarannya 30 juta, berarti kan dia dapat 10 juta. Maka kalau saat itu misalnya Baitul Mal daripada mumet-mumet kasihkan kepada miskin tadi. Kalau misalnya di Baitul Mal itu ada zakat terkumpul 20 juta rupiah, maka hanya boleh 10 juta rupiah, tidak boleh lebih daripada itu. Jadi yang penting orang miskin itu tercukupi saja. Mazhab Maliki boleh memberikannya sehingga ia merasa terpelihara. Syafi'i mengatakan zakat diberikan kepada sedikitnya 3 orang dari setiap golongan. Jadi Imam Syafi'i itu kalau misalnya kita kesulitan wajib diberikan kepada 3 golongan dari setiap 3 orang dari setiap golongan. Sekarang hukum memindah zakat. Kalau saya tinggalnya di Amerika Serikat, boleh nggak zakatnya di Solo misalnya? Atau zakatnya di mana? Gus Yusuf itu Jombang. Boleh nggak kira-kira? Nah, di sini saya baca di dalam kitab ini waqtalafu fi naqli zakati min baladin ila baladin akhar. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat kalau dipindah dari satu negara ke negara yang lain. Qul Abu Hanifah yukrahu illa ayyang qolaha ila qorobatan muhtajin. Imam Hanafi mengatakan boleh kalau misalnya mengeluarkannya ke luar negeri yang betul-betul memerlukan, boleh. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah cukup. Nah, ini jaraknya berapa Pak Musta'in? Jaraknya itu masafatul qasri. Jadi jarak ini ada pendapat sih beda-beda. Ada yang mengatakan jarak qasar, ada yang mengatakan negara, ada yang mengatakan batas desa. Nah, ini ada perbedaan. Pokoknya memindah dari kampung sampean ya.
Seperti itu. Nggak boleh Imam Hanafi asalkan memang kampung sebelah itu membutuhkan. Imam Maliki tidak boleh kecuali memang negaranya sudah cukup, kemudian negara yang dituju itu membutuhkan. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i memiliki pendapat tidak boleh memindah zakat dari suatu negeri ke negeri yang lain yang diperbolehkan qasar pada sholat. Jadi jaraknya berapa? Imam Hambali mengatakan jarak qasar. Kalau lebih dari jarak qasar maka tadi tidak boleh sengaja. Tapi kalau misalnya kita mindah, misalnya Jombang diberikan ke mana itu, diberikan ke Kediri itu kan dekat itu, nggak boleh qasar. Ini jaraknya nggak sampai 81,6 km, maka boleh-boleh saja. Itu masih diperbolehkan menurut Imam Hambali. Sedangkan Imam Syafi'i ya, tidak boleh dipindah ke negeri yang lain kecuali tadi ada darurat. 4 madhab sepakat tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir. Ingat-ingat, orang kafir nggak boleh menerima zakat. Tapi, nah ini loh, namanya belajar fikih lintas madhab itu ya bolak-balik ada yang mengatakan. Imam Az-Zuhri dan Imam As-Subrumah mengatakan boleh diberikan kepada kafir dhimmi. Nah, Pak, perlu diketahui ya, syaratnya kafir dhimmi itu kalau kita mengacu di dalam kitab Mahali, syaratnya kafir dhimmi itu ada sekitar 12. Pertama, orang kafir tersebut membayar jizyah, bayar pajak. Yang kedua, sedangkan saya kira di Indonesia itu orang kafirnya nggak bisa disebut dhimmi ya. Kenapa? Karena nggak bayar pajak. Yang kedua, orang kafir itu rumahnya nggak boleh lebih bagus daripada rumahnya orang Islam. Yang ketiga, orang kafir tersebut jalannya itu tidak boleh sama dengan jalannya orang Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Seperti itu. Nah ini, kalau kafir dhimmi memang ada yang mengatakan boleh diberi dan itu pendapat Imam Zuhri dan Imam Asy-Syubrumah. Kemudian menurut pendapat yang paling kuat dari mazhab Hanafi, boleh memberikan zakat fitrah kepada kafir dhimmi seperti itu. Boleh memberikan zakat kepada orang yang mempunyai harta 40 dirham. Sedangkan Qadhi Abdul Wahab ini adalah qadhinya mazhab Imam Maliki, tidak ada batasan bagi orang kaya mengenai hartanya. Kemudian berikutnya, menurut Imam Syafi'i, saat ini memberikan zakat kepada orang yang sedang belajar ilmu ini penting kami sampaikan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau orang sedang menuntut ilmu dan dia memang tidak bekerja, maka boleh menerima zakat. Asalkan ilmu yang dia cari kira-kira bisa diandalkan oleh agama. Seperti itu. Boleh bisa diandalkan oleh agama, bisa. Tapi kalau misalnya belajarnya ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, memang saya belum mendapatkan dalilnya ya. Di sini yang ada itu adalah ilmu agama. Artinya ilmu yang mana kalau tidak dipelajari maka kena dosa. Misalnya tafsir, hadis, fikih, bahasa, kemudian dan sebagainya. Ini sejauh yang kami ketahui seperti itu. Nah, kemudian menurut Imam Syafi'i, jika ilmunya diharapkan bisa memberikan manfaat, maka boleh mendapatkan zakat. Nah, sedangkan Imam Hambali, ini panjang, Imam Hambali banyak riwayat yang jelas saling bertentangan. Imam Hambali memiliki banyak pendapat yang jelas ulamanya saling bertentangan. Nah, seperti itu. Nah, setelah terakhir insya Allah, kemudian di dalam kitab ini Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan boleh mengambil zakat, membayar zakat kepada anggota keluarga. Jadi ngeten, Pak, boleh nggak kita zakatnya dikasihkan kepada anak kita, kepada bapak kita? Imam Syafi'i mengatakan boleh, asalkan anak kita, bapak kita tidak kita nafkahi. Dan beliau memang mustahik. Tapi kalau bapak kita atau anak kita itu kita nafkahi, maka tidak boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kepada ini Bani Hashim. Jadi anak turun Rasulullah tidak boleh mendapatkan zakat. Sedekah tidak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan khumsul khumus di dalam bab ghanimah. Jadi orang yang kalau perang itu kan seperlima untuk yang jalan kaki, 3/5 untuk yang naik kuda, 1/5 untuk dibagi 5 lagi. 1/5 ini dibagi 5. 1/5 untuk ahlul bait, 1/5 fakir miskin, 1/5 anak yatim dan sebagainya. Karena keluarga Nabi sudah mendapatkan khumsul khumus daripada
zakat fitrah dari ghanimah perang, rampasan perang, maka tidak boleh mendapatkan zakat. Walaupun kemudian juga ada kitab-kitab modern yang mengatakan tetap boleh mendapatkan zakat seperti itu. Kemudian Bani Abdul Muthalib dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali paling kuat mereka haram menerima zakat. Sedangkan pembagian zakat Hanafi dan Hambali mengharamkan kepada maula Bani Hashim untuk menerima zakat. Begitu juga mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sekian, mohon maaf kelebihan 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz atas kajiannya begitu lengkap, meskipun juga tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan, karena berbicara perbandingan itu kan pada akhirnya akan membuat kita untuk memilih ya, milih yang mana yang sesuai. Di kolom chat sudah saya informasikan, Bapak Ibu yang berkenan atau memiliki pertanyaan silakan dikirim secara tertulis ke syiarmentalfamily@gmail.com. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Musain, karena mengingat keterbatasan waktu dan juga pada saat ini sebentar lagi pada pukul 7.41 1 menit lagi waktu Montreal, waktu berbuka, kemudian disusul dengan Ottawa dan Toronto. Mungkin itu saja Bapak Ibu jamaah Ramadan 3 Kota rahimakumullah. Terima kasih atas waktu, perhatian dan juga semangatnya untuk belajar bersama, dan kita mendapatkan banyak sekali ilmu, betapa kayanya keragaman perbedaan di dalam fikih ya, dan kita tahu bahwasanya al-ikhtilaf fi ummati rahmah, perbedaan itu adalah sebuah rahmat, dan kita melihat keragaman yang ada ini tidak membuat kita semakin menyalahkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki rujukan, masing-masing memiliki metode dalam memutuskan itu semua. Untuk detailnya nanti bisa kita silakan Bapak Ibu bertanya kepada Ustaz Musain, tapi tidak sekarang karena keterbatasan waktu, sudah masuk maghrib. Nanti silakan dikirimkan secara tertulis via email. Berikutnya kami mohon kepada Ustaz Musain untuk membaca doa sekaligus menutup kajian Ramadan pada petang hari ini. Terima kasih kepada pendengar semuanya yang telah mendengarkan titipan sedikit ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan nanti ketika ada yang bertanya boleh WA kepada kami, insya Allah kami akan siap menjawab insya Allah. Dan mohon maaf kami hanya menyampaikan zakat fitrah dan pembagiannya karena memang waktu 1 jam. Kalau semua zakat yang lain disampaikan tentu butuh waktu yang cukup panjang, kira-kira begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'ana ilaina. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna kama 'alamna nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama 'alamna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam wa kama 'alamna 'alaihim salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Musain Aswa atas kesempatannya. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu yang ada di Montreal, Ottawa dan Toronto, dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan Jumat tanggal 22 April
di pekan ketiga Khatam Al-Quran dan kajian Ramadan pengajian 3 kota Montreal, Toronto dan Ottawa. Baik, mari kita tutup kajian pada petang hari dengan bacaan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Terima kasih Pak Ustadz, Gus Ijul, Terima Pak kasih Bu Edi, Eni, Pak terima Edi. kasih Pak Edi. Sama-sama Bu Pak Eni, Ustadz. semuanya ya. Bertausiahnya. Mohon maaf ya mohon maaf tadi kapasitasnya 100 orang jadi banyak yang belum bisa masuk. Subhanallah, Masya Allah, Ya, Masya Allah. mudah-mudahan minggu depan pakai Zoom-nya Miit aja. Boleh, boleh. Boleh Pak Edi. Insya Allah. Nuhun Gus. Ya, Saya sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Makasih Bu Ijul, Pak Edi, Pak Budi. Semuanya. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup Zoom-nya. Sama. Assalamualaikum. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, tuh suaranya Pak Amin ada. Ya, makasih Pak Amin. Mohon maaf Pak Amin. Pak Sigit, ya sama-sama maaf ya Pak Sigit ya. Ya, kebetulan saya juga ada ya tadi jadi nggak bisa masuk lagi. Iya, saya juga bisa masuk. Iya. Saya numpang dari istri. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya ya. Baik semuanya, selamat berbuka. Assalamualaikum.